Selamat malam semuanya, selamat siang, selamat pagi. Terima kasih telah mengklik video ini dan semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Baiklah, di pertemuan hari ini kita akan membicarakan tentang strategi konten kreator dan krisis manajemen. Jadi pada era digital saat ini, konten kreator juga memiliki masalah dalam memanajemen kegiatan dia dan bahkan menghadapi krisis yang mungkin dia dapatkan. Ya, strategi konten kreator yang efektif dimulai dengan apa itu konten kreator dalam era digital. Ya, konten kreator adalah individu atau kelompok yang menciptakan berbagai jenis konten seperti video, tulisan, gambar, podcast, atau kombinasi dari semuanya untuk dipublikasikan di platform-platform digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Twice. Ya, mereka memiliki peran penting dalam menghibur, memberi informasi, menginspirasi audiens dengan di dunia digital yang terus berkembang. Ya, konten kreator itu tidak ada hanya pada saat ini saja. Sejak zaman dahulu juga sudah ada orang-orang berfokus untuk menciptakan konten. Ya, cuman tanpa media sosial. Sehingga keberadaannya hanya beberapa orang saja yang tahu atau hanya dengan menggunakan media-media tertentu saja. Dan hanya orang pada media tertentu itulah yang mengetahui tentang dirinya. Kalau saat ini, karena adanya digitalisasi, ada YouTube, Instagram, TikTok, dan sebagainya yang bisa diakses oleh semua orang, sehingga keberadaan konten kreator ini menjadi lebih mudah untuk dikenal, lebih mudah untuk diketahui. Ya, dari zaman dahulu sudah banyak yang membuat tulisan-tulisan yang menarik, gambar-gambar yang sangat luar biasa, dan video-video yang dapat menghibur orang lain, dan bahkan kombinasi dari semuanya. Tapi hanya segelintir orang yang mengetahui karena keterbatasan dari penyampaian informasi tersebut. Nah, sekarang dengan adanya digitalisasi, maka batas-batas itu sudah tidak ada lagi. Ya, kan semuanya bisa memberikan informasi pada siapapun, bisa menghibur dengan cara apapun, dan menginspirasi audiens-audiens atau publik-publik lain dalam dunia digital yang terus berkembang. Ya, tentu dalam menciptakan sebuah konten ada tantangan dan keterampilan yang harus dimiliki oleh konten kreator itu sendiri. Ya, menjadi konten kreator memerlukan komitmen dan usaha keras. Di balik konten yang tampak sederhana, ada banyak pekerjaan keras, kreativitas, dan keterampilan teknis yang diperlukan. Ya, konten kreator harus selalu berinovasi dalam pembuatan konten, mengikuti tren, dan memahami bagaimana algoritma platform tempat mereka beroperasi bekerja. Mereka juga harus bisa mengadaptasi diri terhadap perubahan cepat dalam dunia digital. Ya, dalam menciptakan sesuatu tentu harus adanya komitmen dan kerja keras. Karena sesuatu itu dapat menjadi ahli kalau itu diulang terus-menerus dan dipahami, ya, apa saja kekurangannya, apa saja kelebihannya, dan bagaimana kita memanfaatkan dan memaksimalkan itu semua dalam kegiatan kita. Begitupun di dalam dunia konten kreator. Mungkin orang melihatnya itu sangat sederhana, hanya membuat video, ngedit, dan diupload. Ternyata
Tidak seperti itu. Tetap kita harus memahami bagaimana pesan yang ingin kita ciptakan. Bagaimana pesan di konten yang kita ciptakan dapat mengambil hati para audiens kita. Bagaimana audiens kita dapat menikmati konten yang kita buat. Dan apakah konten yang kita buat ini juga dapat menginspirasi dia. Ya, kita harus merancang pesan itu dengan baik sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan si audiens. Ya, oleh karena itu kita sebagai konten kreator harus bisa memahami dulu kebutuhan dari audiens itu seperti apa. Dari situ kita bisa menciptakan konten yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari audiens. Ya, memang tidak semua audiens bisa kita apa ya bisa kita hadirkan harapannya dalam konten kita. Tapi setidaknya kita bisa melihat kebutuhan dari audiens itu, disitulah baru kita bisa berinovasi dalam membuat konten kita, ya, dan mengikuti tren yang ada. Kan yang harus kita pahami juga, kita harus memahami algoritma platform tempat mereka beroperasi. Ya, algoritma inilah yang akan membantu kita dalam menempatkan pesan-pesan sehingga pesan yang kita buat itu sangat efektif untuk publik dari platform tersebut. Ketika kita memahami algoritma platform tersebut, barulah kita bisa beradaptasi dengan baik dalam platform tersebut. Karena tanpa itu kita bukan siapa-siapa. Ya, ketiga, pengaruh positif konten kreator. Konten kreator bukan hanya menghibur, ingat ya, tetapi juga bisa menjadi model peran dan membahas isu-isu penting dalam masyarakat. Beberapa di antaranya mereka menggunakan popularitas mereka untuk mendukung kampanye amal, menyuarakan isu-isu sosial, atau mempromosikan kesadaran lingkungan. Ya, konten kreator membangun komunitas yang kuat di sekitar konten mereka. Ya, komunitas itu membantu mereka untuk menciptakan pesan yang kuat dari konten yang mereka buat. Bahasa kita adalah publik. Ya, saat ini persaingan di dunia konten kreator sangat ketat karena semakin banyak orang yang ingin menciptakan konten dan mendapatkan pengikut yang setia. Ya, hal ini memaksa konten kreator untuk terus berinovasi dan berusaha mempertahankan perhatian penggemar mereka. Ya, kemudian banyak perusahaan dan merek bekerja sama dengan konten kreator sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka. Kenapa? Karena konten kreator sudah memiliki publik yang loyal pada dia. Hal inilah merupakan salah satu kekuatan dari konten kreator. Loyalitas yang sangat kuat terhadap seorang konten kreator inilah yang membuat para marketers menggunakan konten kreator bagian dari kerjasama mereka. Kebanyakan konten kreator memiliki publik yang sangat loyal karena konten kreator juga menyesuaikan keinginan dari konten yang mereka buat demi kebutuhan dari publiknya sebenarnya. Oleh karena itu, hal inilah yang menciptakan augmented reality dan virtual reality. Ya, memberikan peluang baru bagi konten kreator untuk menciptakan pengalaman yang lebih mendalam dan interaktif bagi audiens mereka. Mereka dapat membawa pemirsa ke dalam dunia mereka dengan cara yang sebelum tidak mungkin dilakukan. Konten kreator bisa menciptakan realitas yang sesuai dengan publiknya. Karena realitas itu diinginkan oleh publiknya, makanya dia tetap masih bisa hidup dengan publiknya. Ya, jadi konten kreator itu bukan orang-orang yang asal-asal membuat konten, tidak, teman-teman. Ya, mereka adalah orang-orang yang benar-benar memikirkan bagaimana konten yang mereka buat dapat mencapai publik mereka dengan baik.
Ya, memahami audience target, kalian bisa baca di modul. Ya, ini bisa baca di modul. Nah, kita akan bicara sedikit tentang pentingnya pemantauan dan analisis konten online. Ya, pemantauan dan analisis konten online merupakan taktik penting dalam era digital karena internet adalah sumber utama informasi dan komunikasi. Ini membantu mengidentifikasi tren, pola perilaku, dan potensi ancaman dalam lingkungan online, terutama dalam bidang keamanan cyber. Ya, jadi sebagai konten kreator harus terus memantau apa sih konten-konten lagi happening atau apa yang dibutuhkan publik dari konten mereka. Bagaimana informasi apa yang dibutuhkan saat ini dan bagaimana mereka mengemasnya dalam konten. Ya, sehingga bagaimanapun seorang konten kreator harus terus belajar dan mencari tahu informasi-informasi apa saja yang sedang dibutuhkan oleh publiknya, sehingga dia bisa menciptakan konten tersebut untuk kebutuhan publiknya. Ya, misalnya bisa kalian baca di modul. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semua yang saya sampaikan di sini adalah untuk contoh perkuliahan. Terima kasih semuanya. Tidak ada niat untuk menjatuhkan atau menghina orang-orang tertentu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.